Orang ini masuk TV, malah dihujat. Jadi dia namanya Damput Galon. Yang bikin dia viral banget itu karena dia sering bikin parodi dari lagu-lagu terkenal kayak gini. Cuma besi tak ada yang lain, ku gergaji langsung ku kiloin. Nah, karena viral, dia pun diundang ke Trans TV, tepatnya di acara Brownies. Lah kok gitu doang masuk TV? Gak jelas, gak mendidik, gak pada mutu. Bising lah. Ya begitulah hujatan netizen, tanpa mereka tahu kalau acara Brownies itu acara hiburan. Emang udah dari dulu acara ini tuh ngundang orang-orang yang viral. Bahkan kemarin Ageng yang viral karena bahasa Inggrisnya pun diundang gitu. Emang sih belakangan ini banyak banget acara TV yang viral dikit diundang. Itu oke lah sebagai hiburan. Cuman untuk orang yang berprestasi dan membanggakan nama Indonesia, itu malah nggak diundang ke TV loh. Kenapa ya? Katanya pesta kemenangan, tapi kok malah gini ya? Jadi kemarin ada pertandingan PSG versus Arsenal di final UCL, dan hasilnya PSG menang coy dari adu penalti dengan skor 4-3, yang bikin gelar baru buat PSG, yaitu back to back juara Liga Champion. Tapi kok jadi chaos gini dah? Setelah PSG menang, fansnya malah ngerusuh di Paris yang dimana kotanya sendiri. Puncaknya nih ya, puluhan ribu fans PSG pesta buat ngerayain kemenangan. Ada yang ngejarah toko, ngebakar mobil, ngerusak fasilitas umum. Wah, pokoknya chaos banget dah. Bayangin kalian lagi pengen makan di luar sama keluarga, pas di jalan mobil malah diginiin jir. Alhasil polisi berhasil nangkep sampai 780 orang anak. Aduh, ini sih bukan pesta lagi namanya, tapi kerusuhan. Cewek ini nemuin ruang rahasia. Jadi ada akun TikTok bernama Cassidy. Awalnya dia upload video biasa lah tentang kesehariannya, sampai akhirnya pas dia ke rumah pamannya, mereka nemuin pintu rahasia di balik dinding. Padahal mereka udah bertahun-tahun di rumah itu dan baru sekarang nemuinnya. Netizen pun langsung berkonspirasi di komen kalau pintunya nih karena ada alasannya gitu. Nah, setelah mereka buka, isinya ternyata tangga menuju basement. Awalnya mereka takut, tapi karena pamannya makin penasaran ya, besoknya si paman masuk dato ke bawah. Bahkan si cewek sampai bilang, Hey, if you died, I'll take care of your wife. bro, kira ini film horor. Dan isi basementnya ternyata ya gudang biasa. Bro berpikir laki-laki kebal. Jadi kalian tahu kan musibah kereta Bekasi Timur yang lagi rame banget sekarang. Nah, diduga penyebabnya itu karena taksi hijau dan sinyal error. Dari peristiwa ini, perempuanlah yang paling parah dampaknya, karena gerbong kereta perempuan itu ada di paling depan dan di paling belakang. Nah, bukannya ngasih saran perbaiki atau upgrade sistem sinyal kereta biar nggak error lagi, tiba-tiba sekelas menteri ngasih solusi gerbong kereta perempuan dipindah ke tengah dan biarkan gerbong laki-laki di depan dan di belakang. Bro, laki-laki tuh gak punya wortel. Kalau solusinya begini, ya apa bedanya? Bahkan secara statistik aja laki-laki itu lebih gampang modar ketimbang perempuan. Karena inilah beliau digoreng netizen. Kalau menurut kalian solusi terbaik tuh gimana sih? Cewek jenius ini dihujat netizen. Lah bang, yang begini Jadi gini, dia namanya Wiwa. Dia sering bikin video tentang kesehariannya, entah berenang, joget, atau ngejelekin orang lain. Contohnya, burgernya nggak laku ya, makanya mau liatin orang terus dia lagi capek. setelah video Ibu Wiwa ngejelekin Mbak Burger itu viral, langsung dah Ibu Wiwa dihujat netizen. Awalnya gua kira Mbak Burger ini emang ngeliatin Ibu Wiwa gitu. Ternyata Mbak-mbaknya klarifikasi kalau dia kagak ngeliatin Ibu Wiwa, tapi ngeliatin pesanan roti. Dan kalau kalian perhatiin di video Ibu Wiwa itu ada tumpukan plastik. Nah, ini yang diliatin sama Mbak Burger. Jadi Ibu Wiwa ini salah paham cuy, kagak ada yang ngeliatin dia anjir. NPD tingkat nasional bener-bener dah. Setelah gue cek akun TikToknya, terungkap sudah kalau Ibu Wiwa emang sering ngejelekin orang lain. Dan pas gue cek lagi, ternyata dia masih single. Lah, ini siapa? Cewek ini NPD final bos. Jadi dia namanya Gabriela, seorang konten kreator penyanyi rohani gitu. Dia sering banget nyanyi lagu rohani di tempat umum. Nah, tapi baru-baru ini dia viral karena nyanyi di gereja Basilika Santo Petrus. Kalau kalian tahu ya, ini tuh gereja terbesar dan paling ikonik di Vatikan loh. Lah nyanyi lagu rohani di gereja nggak apa-apa kali. Nah, salahnya si Gabriela, dia nyanyinya di tempat quiet zone, alias zona hening di gereja itu. Makanya dia sampai ditegur security. Kocaknya nih ya, udah ditegur, dia malah lanjut nyanyi. Dan ini berulang kali sampai 3 security yang negur dia. Pas dia diusir, si Gabriela ini malah bilang, "Sorry guys, bro mengira jadi pusat dunia. Ini bukan konser lu, woy." Akhirnya
dia dihujat sama netizen. Dibilang self-centered lah, gak respect aturan lah. Lebih lucunya lagi ya, dia kira turis di sana lagi ngerekam dia. Padahal kalau kalian lihat lagi, mereka lagi foto pemandangan gerejanya. Drama lomba nasional, tapi penilaiannya gak adil. Jadi ada lomba nasional yang diselenggarakan oleh MPR RI, yaitu lomba cerdas cermat 4 pilar. Nah, lomba ini tuh lomba tahunan gitu. Tapi tahun ini ada yang janggal nih, terutama lomba di Kalimantan Barat. Jadi ceritanya ada regu B dari SMAN 1 Sambas dan regu C dari SMAN 1 Pontianak. Nah, jawaban dari regu B dan C di soal itu sama persis. Tapi bisa-bisanya yang regu B dikasih poin 10, sedangkan regu C dapat poin -5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jawabannya sama kan? Bahkan ketika regu C menuntut keadilan ya, respon juri dan MC-nya malah terkesan seolah-olah menyudutkan siswi itu dengan bilang seperti ini. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Dibungkam jir. Padahal bisa aja lo dicek dulu rekaman ulangnya biar penilaian dari juri lebih adil gitu. Bayangin, ini lomba nasional yang diselenggarakan sama MPR loh. MPR. Tapi penilaiannya, aduh. Sampai videonya dibuat, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara. Gimana menurut kalian? Gara-gara ini, Mbak Niken jadi keenakan. Cowok kalau udah pakai parfum Macarizo yang Amberwood itu, ampun deh, enak. Buset, Mbak Niken sampai segitunya loh ya. Padahal cuma gara-gara cowok yang pakai parfum Macarizo Amberwood. Masa sampai segitunya? Lah serius jir, cobain aja. Udah banyak korbannya. Udah lah wanginya maskulin yang cocok buat cowok, bikinnya gampang keringetan jadi wangi, dan harganya cuma 30.000. Murah banget. Guys, udah di keranjang kuning di bawah. Orang ini ditegur, malah ngelunjak. Jadi ada sekelompok organisasi motor yang lagi touring di daerah Sukabumi. Nah, tiba-tiba orang bernama Ali Saipudin muncul ngebut-ngebutan dengan motor FU ungunya kayak mau nantangin mereka. Untungnya para rombongan ini santai aja cuy. Mereka cuma bilang, dipakai ya helmnya. bukannya introspeksi diri, si Ali malah makin nantangin. Lihat aja tuh ekspresinya. Malah makin ugal-ugalan coy. Dan ujung-ujungnya Ali mengheningkan cipta di kantor polisi. Tapi anehnya pas di kantor polisi tangannya si Ali kagak bisa diem banget, asli dah. Make nih orang. Karena curiga langsung deh si Ali dicek sama kaset narkoboy. Dan ternyata si Ali beneran positif konsumsi obat penenang. Enak. Orang ini sok jagoan banget. Jadi di desa Pesiraman Kidul Banyumas ada sekelompok remaja yang lagi ngumpul. Nah tiba-tiba mereka ngelihat ada orang yang nggak puasa dan makan di tempat umum. Ya istilahnya mokel. Para remaja ini ngamuk dong dan langsung main tangan ke yang makan. Sampai-sampai bilang, Pengotori tesanin buset, niatnya sih baik yang ngingetin orang yang nggak puasa. Tapi caranya nggak main tangan juga kali. Kasian loh orang lagi makan malah dikasarin. Ujung-ujungnya kayak biasa, para remaja ini ketangkep polisi dan langsung minta maaf. Korban dan pelaku akhirnya setuju kalau mereka menyelesaikan masalah ini secara damai. Untungnya korban nggak ngambil jalan hukum. Kalau misalnya jalan hukum, siap-siap di penjara dah.